Assalamualaikum. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, yaitu bab baru tentang cahaya. Bagi yang ada buku, silahkan sambil dibuka-buka bukunya. Ini Ibu sekedar memberi penjelasan saja. Cahaya itu adalah berupa energi, sebenarnya energi, tapi gelombang yang tidak kasat mata, yang nggak bisa dilihat mata. Jadi cahaya itu sebenarnya energi yang berupa gelombang. Sedangkan apa saja sifat-sifat cahaya? Yang pertama, sifat cahaya itu merambat lurus. Ini ada gambarnya sebelah sini ya. Cahaya merambat lurus. Jadi kalau kalian perhatikan, misalnya ada atap rumah yang bolong, cahayanya nggak pernah berbelok-belok tuh, pasti lurus saja. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Ini tadi, kalau ini dapat dipantulkan. Kalau ketemu bidang datar atau cermin, maka akan dipantulkan. Selain itu juga dapat dibiaskan. Ini contohnya pembiasan cahaya, seolah-olah pensilnya bengkok padahal tidak bengkok ya. Kemudian bisa diinterferensi atau digabung, bisa difraksi. Difraksi itu artinya dipecah, dipolarisasikan. Nah, ini adalah sifat-sifat cahaya. Jadi cahaya itu merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat berinterferensi, dapat difraksikan, dan dapat dipolarisasikan. Ibu lanjutkan tentang cermin datar. Kenapa Ibu lanjutkan penjelasan tentang cermin datar? Karena tadi salah satu sifat cahaya adalah dipantulkan. Nah, dipantulkan oleh siapa? Nah, yang benda yang memantulkan cahaya itu namanya cermin. Cermin itu sendiri dibagi menjadi 3 ya. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada cermin datar, yang kedua cermin cekung, dan ketiga ada cermin cembung. Cermin cekung dan cermin cembung dinamakan cermin lengkung. Oke, jadi ada 3, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang cermin datar. Cermin datar, itu memiliki sudut datang. Ini misalnya nih ya, ada sinar datang. Ini cermin datarnya. Lalu ini sinar datang. Sinar tadi ya, datang. Maka akan dipantulkan oleh si cermin datar. Besar sudut pantul pada cermin datar itu sama dengan sudut datangnya. Ini sudut sinar datang, yang ini sudut sinar pantul. Oke, itu X adalah sudut sinar datang. Ya, ini X aksen sebenarnya. Sama dengan sudut sinar pantul. Yang ini adalah tinggi bayangan. Tinggi benda. Nah, ini adalah tinggi bayangannya. Oke. Nah, di sini. Oke. Ibu lanjutkan. Ini sifat-sifat cermin datar. Cermin datar itu adalah cermin yang permukaannya datar, yang sering kalian gunakan untuk bercermin. Bayangannya hampir kembar atau sama dengan aslinya, sehingga kita bisa gunakan untuk bercermin. Oke, jadi jarak benda pada cermin datar itu sama dengan jarak bayangannya. Nah, ini sifatnya ya. Maya. Apa sih itu maya? Maya itu tidak satu ruangan dengan bendanya. Jadi kalau kalian misalnya pacaran nih, terus panas, kan ada bayangan benda kita di lapangan. Nah, itu kan sebelahan aja sama badan kita. Nah, itu namanya bayangannya satu ruang. Tetapi kalau cermin datar, bayangannya berbeda ruang dengan kita, di belakang cermin. Oke, selanjutnya tegak. Tegak artinya bayangan kita nggak terbalik, tegak. Dan perbesarannya adalah 1, artinya besar benda itu sama dengan besar bayangannya. Kalau bayangannya tingginya 7 meter, berarti bendanya 7 meter juga. 1 meter, 1 meter juga gitu. Baik, Ibu akan melanjutkan tentang penjelasan tentang penjelasan soal yang kira-kira keluar tentang cermin datar. Ini, kalau 2 buah cermin datar itu
disatukan atau digabungkan yang membentuk sudut. Nah, misalnya gini ya, ini cermin datar 1, ini cermin datar 2. Jika dia membentuk sudut, nah membentuk sudut, nih ada sudutnya, sudut alfa, maka bayangan yang terbentuk, nih misalnya ada benda di sini ya, ada lilin di depannya. Tuh gambar ibu cantik kali. Kayak ada lilin depannya, maka bayangan yang terbentuk oleh cermin datar ini jumlahnya bukan hanya satu, tetapi jumlahnya menggunakan rumus ini. N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurang 1 ya. Seandainya kita di sekolahan, kita akan melakukan percobaan ini. Nah, ini percobaan ini bisa kamu lakukan juga apabila di rumahmu punya 2 cermin datar. Karena ibu cermin datarnya bertempel semua di lemari, jadi ibu nggak bisa memperagakan. Nah, misalnya gini, diketahui alfanya sama dengan 60 derajat. Misalnya lah, ini cermin datar ini membentuk sudut 60 derajat. Berapa bayangan yang terbentuk? Berapakah bayangan yang terbentuk? Maka tinggal dimasukkan aja rumusnya ini. N itu sama dengan 360 dibagi alfanya 60 dikurang 1. Jadi selalu dikurang 1 ya. 360 bagi 66 dikurang 1, 5. Nah, jadi 60. Kalau misalnya cermin datar itu membentuk sudut 60, maka bayangan yang terbentuk 5. Nanti ibu bagikan juga linknya, link percobaannya. Mudah-mudahan kalian bisa mencoba sendiri di rumah ya. Assalamualaikum. Baik, ibu akan melanjutkan penjelasan tentang hukum pemantulan cahaya ya. Ini ada sinar datang, ini sinar pantul. Ini garis normal, ini cerminnya. Oke. Hukum pemantulan yang pertama, ini sering disebut dengan hukum Snellius ya. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu berada dalam satu bidang atau sebidang ya. Sinar datang, sinar pantul, garis normal berada pada satu bidang. Hukum yang kedua yang ibu sudah jelaskan sebelumnya, bahwa sudut sinar datang itu besarnya sama dengan sudut sinar pantul. Oke, ibu lanjut ya. Ini ibu akan menjelaskan pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Tadi cermin lengkung ada 2, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Ini cermin cekung, ini perbedaannya nih gini. Ini kalau yang cermin cekung itu, nah, yang garis-garis hitamnya atau arsirannya itu di luar, sedangkan ini cermin cembung, arsirannya di dalam. Oke, ini nama lain untuk cermin cembung atau divergen, nama lainnya ya, nama lain cermin cembung divergen. Ini untuk nama lain cermin cekung, konvergen. Apa itu divergen? Divergen itu menyebar. Jadi kalau cermin cembung itu sifatnya menyebarkan bayangan, menyebarkan sinar. Nih, ke sini ke sana dia. Di sini kena cermin, mantulnya ke sana. Sedangkan cermin cekung konvergen itu sifatnya mengumpulkan cahaya. Kalau kena cermin malah ngumpul ya di sini ya. Tuh. Kalau cermin cembung, kalau kena ini sinar datang, kena cermin malah menyebarkan. Ini sinar datang, kena cermin menyebarkan. Kalau cermin cekung, ini kena cermin mengumpulkan ke tengah. Kalau divergen atau cermin cembung menyebarkan sinarnya keluar. Oke. Ibu jelaskan tentang cermin cekung. Ada sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ada 3. Apa fungsi sinar-sinar istimewa? Sitimewa tulisannya ini. Itu berfungsi untuk mendapatkan atau mengetahui atau menggambar bayangan yang terjadi. Oke, sinar istimewa yang pertama ini benda ya. Sebentar ibu jelaskan dulu.
Ini cermin ya, ini tadi cermin yang putih. Ini namanya garis normal. Habis itu ini titik fokus. Ini pusat kelengkungan cermin. Ini namanya jari-jari. Ini titik fokus. Ada penyebutan dalam cermin ini. Ini misalnya di sini, ini ruang 1 namanya. Nah, ini ruang 2. Ini ruang 3, yang sebelah sini ruang 4. Oke. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Nah, yang kuning ini adalah benda. Sekarang berarti bendanya berada di ruang 2. Kita lihat sinar istimewa yang pertama. Sinar datang, nih. Ini namanya sumbu utama, ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, sinar datang melalui sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Nih, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, 2 sudah. Sebenarnya kalau sudah ketemu perpotongan seperti ini, berarti disinilah letak bayangannya. Tapi karena ini ada sinar istimewanya ada 3. Nah, ini yang ketiga ya. Yang ketiga itu sinar melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan itu lagi. Ini gambarnya seperti ini. Oke, nih ada sinar datang, pusat kelengkungan, dipantulkan lagi. Ini tadi yang pertama ya, sinar datang sejajar sumbu utama kena cermin, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan ke pusat kelengkungan itu lagi. Jadi ada 3. Untuk proses pembentukan bayangan tadi yang slide sebelumnya ya. Nah, ketiga sinar istimewa itu kalau digabungkan akan seperti ini ya. Ibu bikinkan sedikit peraganya. Nih, ini sinar istimewa yang pertama. Tuh. Oke. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Bisa dari bawah. Nah, ini atas. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang sinar istimewa yang kedua, ini tadi, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, sinar istimewa yang ketiga, ini tadi melalui pusat kelengkungan cermin, maka dipantulkan lagi melalui pusat kelengkungan cermin itu sendiri. Ibu lanjutkan untuk cermin cembung. Sinar istimewa yang pertama pada cermin cembung yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Jadi perbedaannya kalau cermin cembung tadi kan menyebar ya, sifatnya menyebarkan cahaya, jadi seolah-olah melalui titik fokus. Jadi bayangannya di sini ini kan ini cermin. Jadi bayangannya ke sini. Oke, kita lihat yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Oke, sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang seolah-olah melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya. Sinar istimewa yang ketiga, sinar datang seolah-olah melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali. Oke. Nah, baik, Ibu lanjutkan. Ini Ibu akan mencontohkan. Baik, Ibu lanjut di sini lagi ya. Ini ada rumus pada cermin lengkung. Tadi cermin lengkung ada cermin cembung dan ada cermin cekung. Oke. Rumusnya sebenarnya cuma satu. Cuman ini saja.
bahwa seper F itu sama dengan seper S tambah seper S aksen. Apa F? F itu adalah titik fokus. Titik fokus. Ada juga yang bilang jarak fokus, ada juga jarak titik api. Pokoknya F itu fokus, S itu jarak benda, S aksen jarak bayangan, H itu berarti tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Oke. Fokus itu kalau nggak diketahui berarti jari-jari cermin dibagi dua ya. Ini untuk mencari jarak bayangan. Nih rumusnya. Ini untuk mencari jarak benda. Sebenarnya kalau gampang dihafal, kalau fokus itu berarti ditambah, kalau salah satu variabelnya tinggal dikurang aja berarti. Perbesaran, ini M ini perbesaran. Perbesaran itu yang bayangan di atas. Jadi kalau mau mengetahui besaran, bayangan dibagi aslinya. Bayangan bagi aslinya. Yang ini jarak bayangan bagi jarak benda. Yang ini bisa juga pakai ini. Tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Ini sudah Ibu bikinkan satu contoh soal. Ini seperti ini ya gambarnya. Ini seperti kita ketahui kalau diarsir di luar berarti dia cermin cekung. Ini jarak fokus. Ini ada benda di sini. Nah, benda di sini, ini titik fokus. Jika tinggi bendanya 2 cm, tentukan A bayangan, jarak bayangan, B perbesaran tinggi bayangan sama bayangan. Udah jadi Ibu jadikan satu ya. Oke, kita jawab yang A dulu. Kita taruh diketahui dulu ya. Seperti biasa, diketahui berarti yang pertama diketahui adalah apa ini? Fokus 4 cm. Kemudian ini jarak benda ke cermin berarti dia adalah jarak benda 6 cm. Pertanyaan yang ditanyakan adalah yang A jarak bayangan, yang B perbesaran, yang C tinggi bayangan, yang D sifat. Kita jawab yang A dulu. Rumusnya langsung aja, seper S aksen sama dengan seper F dikurang seper S. Oke, seper F berarti kita masukkan seper F-nya 4, S-nya 6. Tinggal diselesaikan. Samakan penyebut, boleh pakai 12, Ibu pakai 12 saja. Pakai 24 boleh juga, tapi Ibu pakai 12 aja ya. Yang belum paham nih Ibu jelaskan. Jika ada seperti ini, cari yang paling besar. Yang paling besar kan 6. Tapi 6 tidak bisa dibagi 4. Lalu kita kalikan 2 dulu, yang 6 ini yang besar. 6 kali 2 12. 12 bisa nggak dibagi 4? Oh bisa. Berarti kita tulis di sini 12. Nanti Ibu kasih cari mudahnya ya. Ini dulu. Untuk menjawab yang di atas berarti 12 dibagi 4 dikali 1. 12 bagi 4 3, 3 dikali 1 3. Ibu tulis 3 di sini. Dikurang 12 bagi 6 2, 2 kali 1 2. 3 dikurang 1 2, bawahnya tetap 12. Kalau sudah seperti ini seper S aksen. Berarti S aksen itu dibalik aja, 12 per 1 berarti 12 cm. Yang bingung bisa juga yang bawahnya dikali. Ini misalnya tadi seper 4 dikurang seper 6. Ini bawahnya bisa langsung dikali 24. Untuk ngisi yang di sini sama kayak tadi, 24 bagi 4 atau sebelahnya aja langsung, berarti 6 dikurang 24 bagi 6 4. 6 bagi 4 2 per 24. Ini masih seper S aksen, berarti S aksennya jangan lupa dibalik, 24 bagi 2 12, sama aja. Suka pilih ya mau yang mana. Habis itu Ibu jelaskan yang B, tulis di sini aja. Penuh dah. Papan tulis Ibu penuh. B perbesaran, rumusnya ini S aksen bagi S.
atau yang ini. Karena kita sudah tahu S aksen berapa, S-nya udah, berarti kita pakai yang S aksen. Tanda ini sebenarnya tanda mutlak. Nanti kalau misalnya dapat hasilnya negatif, negatifnya nggak usah dimasukkan. Karena ini nggak ada negatif, langsung aja masukkan. S aksen kita dapat 12, S-nya kita dapat diketahui 6. Berarti perbesarannya adalah 2 kali. Jadi kalau bendanya misalnya tadi jaraknya 6, berarti kan 2 kalinya 12 gitu. Yang C ditanyakan H aksen. H aksen bisa dicari dengan rumus ini. Nah, M-nya udah dapet, M-nya 2, H-nya ada diketahui. Ini H-nya belum ibu tulis ya. H-nya diketahui di soal tadi 2 ya. Berarti untuk mencari H aksen sama dengan M dikali H. M-nya 2, H-nya 2. Berarti H aksennya 4 cm. Yang terakhir, sifatnya. Berarti kalau sifatnya, kalau misalnya nggak ada negatif, dia berarti nyata. Satu tempat dengan benda. Kemudian dia karena bukan koma di atas 1, berarti dia diperbesar. Oke, nyata dan diperbesar. Oke, sampai di sini dulu. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan ibu. Yang nggak bisa bertanya atau mengulang-ulang video pembelajaran ibu ini. Jangan lupa dicatat di buku kalian ya, catatan ya. Assalamualaikum.